pengen papanya, minta papanya cari itu anak kemana gitu, karena kan posisinya gue lagi di situ lagi nangis. Hello guys, balik lagi sama gue Agustina di sesi curhat. Nah, hari ini kita kedatangan satu teman. Dia mau cerita tentang kisah cintanya. Gue pengen tanya-tanya juga sih tentang kisah cinta dia, penasaran juga. Soalnya dia tuh pacaran udah rada lama gitu loh. Langsung kita nanya aja. Gue pengen nanya nih. Dulu dia sempet pacaran gitu kan. Pacarannya tuh udah rada lama. Gimana bisa kenal sama itu cowok? Awal perkenalan itu di sekolah, ini zamannya sekolah ya. Ya, zaman sekolah. Kalau sekarang dia udah kerja. Ya betul, sekarang ada kerja. Ini waktu zamannya sekolah itu sekitar SMP lah. Gue SMP 2, jadi kayak panitia OSIS gitu loh. Terus kenal sama dia baru masuk kelas 1 SMP. Jadi dia di bawah gue sih 1 tahun. Oh, ceritanya pacaran sama berondong ya? Iya betul sekali. Gue panitia OSIS gitu, itu kan dulu nggak tahu ya sekarang masih pakai mau enggak. Pokoknya ngemos dia, tapi gue bagian yang ngajarin paskibra. Ya. Nah pada saat itu paskibra, habis paskibra itu pokoknya kenal, terus nggak lama ya udah kenalan. Terus awalnya itu dia itu mau deketin temen gue. Gitu. Habis dia mau deketin temen gue, tapi temen gue zaman itu gue lupa deh punya handphone atau enggak, gue lupa ya. Yang jelas akhirnya pokoknya intinya jadinya kasih nomor gue, nanya-nanya ke gue, teleponannya sama gue pokoknya. Melewati lu lah pokoknya gitu ya. Iya betul, melewati gue. Tapi itu telepon yang dulu kan nggak ada zaman chat gitu kan. Dulu kan zamannya mahal banget pokoknya kalau kuota lah. Iya. Udah tuh, itu belum zaman BBM lagi. Oh iya, masih zaman SMS. Terus teleponan kan paket yang murah banget tuh kalau sejam kan. Jadi masih teleponan, kalau enggak pakai telepon umum. Jadi yang pakai koin, dia telepon ke handphone gue, nanya-nanya soal temen gue itu. Entah gimana ceritanya, dia tuh akhirnya pokoknya deketnya sama gue. Jadi kayak gue yang mak comblangin tapi deketnya sama gue gitu. Kecantolnya sama lu. Udah gitu Ya udah. Kayak gitu ya udah deket. Akhirnya bukan cerita tentang teman lagi, tapi tentang kita berdua. Ya. Pokoknya bukan tentang teman gue lah, info-infonya gitu. Terus ya udah, akhirnya udah setelah itu ya udah jadian. Habis jadian sampai kurang lebih 5 tahun lah ya, kita hitung 5 tahun lebih deh. Berarti itu udah sampai ini dong ya, lulus. Gue lulus, dia SMK 3. Oke. Iya, gue lulus SMK 3, gue baru kerja sekitar sebulan 2 bulan deh, itu baru putus. Oh, sebulan 2 bulan putus. Kenapa bisa putus ya? Kan pacaran udah 5 tahun itu loh, hubungan udah 5 tahun tapi malah lu putus. Iya, mungkin itu zaman-zamannya dia juga kayak maksudnya gimana sih cowok ya lagi baru-barunya kali ya. Jadi masih labil kali ya. Iya, gue pikir sih masih mungkin salah gue juga ya. Karena kayaknya gue kerja terlalu sibuk, jadi pergi pagi, pulangnya bisa jam 6 jam 7-an, pulang juga nggak bisa pergi kan, jadi udah capek istirahat, jadi jarang banget ketemu. Sedangkan kalau waktu di zamannya sekolah kan pagi ketemu, makan siang bareng, pulangnya bareng, kayak gitu kan. Nah, saat gue kerja langsung pertemuan itu langsung bisa Wah, pakai jari lah, seminggu bisa sekali paling lah, Sabtu atau nggak Minggu gitu. Kayak gitu. Putusnya ya karena dulu dia putusnya karena orang ketiga. Kita putusnya karena orang ketiga. kan orang ketiga. Orang ketiganya itu temennya dia sendiri gitu. Teman satu kelas. Iya, teman sekolah. Gue lupa deh satu kelas apa enggak. Oh, oke. Gimana ceritanya lu bisa tahu kalau dia selingkuh?
Karena waktu gue kerja, gue lupa pokoknya itu pada saat siang-siang gue ingetnya teman gue ada telepon. Awalnya sih udah berantem ya, awalnya udah ribut. Habis ribut itu dia minta putus sebenarnya dari awal, minta udahan. Terus gue tanya dong kenapa kan, gue tanya kenapa, dia nggak menjelaskan. Padahal gue udah kasih tau juga, kalau memang karena orang lain ya nggak masalah gitu. Tapi kalau nggak ada alasan, gue nggak mau, karena kan sia-sia kan hubungan yang udah lama. Nah setelah itu, ya udah, abis itu gue nggak mau kan, gue nggak mau udahan selesai keputusan dia. Terus akhirnya, tapi gue tahu menjelang ulang tahun dia kan, gue memang pengen kasih. Kayaknya gue tahu itu emang udah feeling, kayaknya surprise terakhir lah ya. Surprise terakhir, jadi gue pikir oh ya udahlah, gue bilang gue kasih waktu sampai ulang tahun dia itu jelang kayaknya sebulan atau berapa minggu lagi deh. Tunggulah sampai ulang tahun lu gitu, coba lihat kita nanti gimana gitu. Dan itu keadaan udah memang udah nggak kayak dulu lagi. Udah mulai sering berantem gitu ya? Baik aja, iya, udah sering berantem, udah ketahuan dia sering bohong gitu. Selama 5 tahun itu lu udah kenal keluarga dia belum? Udah kenal banget. Jadi kan memang gue mainnya di rumah dia kan, jadi keluarga besarnya udah tahu semua. Keluarga besar dia udah tahu, keluarga besar lu juga udah tahu? Dari keluarga gue belum, karena dari keluarga lu belum? mau kenalin pada saat dia kerja gitu. Jadi kan orang tua gue juga nggak khawatir wah anak gue sama orangnya udah kerja gitu ya. Oh iya, benar-benar. Tapi belum sampai ke sana malah udahan. Jadi memang mungkin nggak jodoh. Lanjut ke cerita tadi mau kasih surprise. Iya, mau ngasih surprise terakhir lah ya feelingnya ya. Pada saat itu ya udah, habis itu jadi di pas hari ulang tahun dia, pagi-pagi dia izin sama gue. Itu udah zamannya bebe, pagi-pagi dia izin sama gue. Dia bilang mau ke rumah temennya. Dia bilang mau ke rumah teman kecilnya, teman dulu SMP yang dulu gue juga kenal sebenarnya, tapi nggak ada kontak sama sekali ya. Nggak ada kontak sama sekali. Terus nggak lama dia bilang dia mau ke rumah temennya di situ, tapi rumah temennya nggak ada sinyal. Gue bilang oke. Tapi di situ film gue udah nggak enak dong. Udah nggak enak. Selang semenit 2 menit dia bilang dia jalan ya. Gue pasti mikir dong, di jalan pasti ada dong sinyal, masa nggak ada ya nggak ada kan di rumahnya. Ya gue telepon, gue BBM, terus nggak tahu langsung centang doang. Nah itu kan artinya udah langsung dimatiin handphone. Biasa ada centang 2 kayak WhatsApp gitu ya? Iya, ada centang 1, centang 2. Ya kan, sama ada tulisan bukan centang 2, centang 1, terus ada D sama R. Oh iya benar-benar waktu musim BBM itu. Itu nggak relief, itu cuma centang. Centang kan artinya mati handphonenya, kalau nggak datanya dimatiin kan. Iya benar. Ya itu udah gue dicuriga kan. Habis itu gue langsung telepon temennya, gue langsung cari kontaknya sedemikian rupa pokoknya ya. Gue cari kontak temennya itu, memang kenal kan, cuman nggak ada kontak kenal waktu SMP doang. Terus gue kontak, gue bilang lu temen cowok gue ke rumah lu ya? Katanya enggak. Kenapa? Orang gue lagi sibuk, itu lagi zaman-zamannya banjir besar tuh di Jakarta. Kenapa? Orang gue aja lagi sibuk, sini rumah gue banjir, kata dia gitu. Oh ya udah, oh nggak apa-apa, gue kira ke rumah lu. Ya udah kalau gitu, gue bilang kan, udah gue matiin. Gue pas matiin, Panas dong di sana lo. Feeling udah gak enak sih, tapi yang sampai emosi banget sih enggak, tapi udah khawatir aja gitu. Terus ke salah satu mall, beli kue, antri itu panjang kan, beli kue, rumah dia zaman dulu kan ongkos ya ampun mahal banget kan. Gak ada Grab, gak ada Gojek, cuma ada paling bajai, kalau nggak jalan kaki. Pilihan lu cuma itu, atau ojek pangkalan itu mahal banget zamannya dulu.
Ya benar. Jadi gue naik bajai kan, mau gak mau naik bajai. Habis itu kan karena lagi banjir banyak jalan yang tertutup. Jarak berapa meter gue jalan kaki, akhirnya mutusin turun kan jalan kaki. Jalan kaki sampai rumahnya. Itu biasanya foto-foto gue tuh tebel banget kan. Ada di dompet dia, tapi pada saat gue sampai sana nggak ada. Jadi ada di luar. Di luar dompet. Di luar dompet. Terus gue ngeliat kok handphonenya tergeletak di situ gitu, di kamar. Padahal nggak ada orangnya ya. Nggak ada, orangnya pergi, tapi handphonenya di situ, foto-foto gue di situ. Terus gue coba buka handphonenya kan. Ya. Nggak lama mamanya masuk nanya, heh, kan dia lagi pergi ke rumahnya si teman kecilnya itu. Terus pas gue nyalain handphonenya, gue bilang bohong. Nih, gue kasih lihat wallpapernya kan. Wallpapernya itu udah foto si cewek itu. Udah fotonya cewek itu, terus gue coba buka password yang gue tahu, yang biasanya memang password dia. Dan ternyata itu salah. Terus gue langsung mikir kayaknya mesti coba nih feelingnya gitu. Coba namanya itu cewek, buka. Pada saat kebuka itu gue langsung cek. Pada saat kebuka itu gue langsung cek isi BBM-nya, isi SMS-nya, isi fotonya, semuanya cek detail semua lah. Cewek. Semua detailnya gue cek, dan semuanya tentang itu cewek. Jadi gue langsung kasih tahu mamanya, ini dia udah bohong gitu. Terus sedangkan pada saat itu ya udah. Akhirnya ya mamanya panggil, suruh papanya, minta papanya cari itu anak kemana gitu. Karena kan posisinya gue lagi di situ lagi nangis. Pas lu, pokoknya lu langsung nangis ya? Iya dong. Otomatis ya. Buka passwordnya aja, pada saat buka passwordnya aja kayaknya langsung patah gitu kan hatinya. Iya, gila pacaran udah 5 tahun malah begitu. Iya. Udah kan, habis itu ya udah gue kasih lihat mamanya juga kaget gitu, keterlaluan katanya sampai kayak gitu. Setelah itu ya mamanya minta papanya buat cari itu anak kemana, karena gue di situ lagi nangis posisinya kan. Gue nggak tahu lagi mesti gimana gitu. Itu gue cuma duduk diam ngeliatin aja, terus sambil nangis kan. Akhirnya papanya dianya belum ketemu, tapi si cewek disamperin. Itu papa mamanya kenal si cewek itu? Kenal, gue udah kasih tahu itu kenal. Kan gue kasih lihat fotonya. Dia bilang, ini yang anaknya ini ya? Iya, gue bilang. Tinggalnya di sini, gue bilang. Dekat sama si rumah cowok. Setelah itu disamperin, habis disamperin ya udah. Disuruh datang, dibilang lu kan tahu dia sama dia. Kenapa lu malah ikut pur gitu? Maksudnya masuk gitu. Udah kan, pakai cerita udah. Yaudah, akhirnya si cewek itu pulang, disuruh pulang, terus si cowok pulang, ketemu. Pulang, gak taunya yang ngeliat gua dia shock, kaget kan, karena ngeliat handphonenya di tangan gua, foto-fotonya juga. Gua udah lihat, semua isinya gua udah lihat, baru dia ikutan nangis deh. Dia ikutan nangis. Terus ya udah, akhirnya pokoknya Cowok biasa begitu sih. gua. Iya, makanya gue bilang, pokoknya intinya di saat itu gue minta, tapi dia nggak mau awalnya. Minta putus. Awalnya dia nggak mau. Dia nggak mau kan. Ya gue bilang dong, ya udah lu selesaiin sama dia atau kita putus, gue bilang gitu. Tapi dia nggak mau selesaiin. Dia Tapi tetap mau pacaran sama lo. Tapi Sama kayak itu cowok ya? mau tetap lanjut atau mau tetap putus gitu. Nggak jawab. Oh, dia nggak jawab. Ya udah dong di situ. Ya udah dong di situ gue udah tahu dong gue masih gimana. Masa iya gue bego banget diem doang. Iya benar. Terus ya udah kan, habis itu ya udah terus dia nggak mau selesaiin gitu. Udah akhirnya gue pulang, singkat cerita 3 hari kemudian dia jadian. Dia jadian nama itu cewek. Padahal posisi di situ dia belum putus sama lo. Udah putus belum? Nah gue udah bilang udahan.
Tapi Tapi kan dia belum bilang udah apa iya apa enggak. Enggak, dia nggak bilang iya apa enggak, tapi dia nggak mau selesaiin sama si cowok. Jadi gue yang langsung putusin, udah Udah putus. putus udah 3 hari kemudian dia jadian sama. Nah, kayaknya sih berapa hari? 3 hari itu mungkin 2 hari saat ya gue kayaknya ada keperluan, gue ketemu guru, terus ketemu juga sama panggil gue, sorry sama ya udah, gue mau gimana? Ya udah gue bilang udah lah, udah lewat. Udah akhirnya mereka jadian. Jadi sampai sekarang lu masih ketemu itu cowok nggak? Ketemu sih kalau ketemunya di jalan aja, masih nyapa gitu, kayak masih say hi gitu, cuman nggak yang sampai tiap hari atau berapa minggu sekali sih, kayak yang pas-pasan di jalan aja. jadi dari kejadian Kejadian itu sampai sekarang nggak ada kontak sama sekali, cuma kontak kayak biasa aja gitu. Dulu setelah dia putus sama pacarnya itu, yang cewek itu, dia masih dia udah putus sama cewek itu. Udah, dia pacaran paling 2 atau 3 tahun, gue lupa deh. Hitungan tahun tapi tetap 2 atau 3 gue lupa. Cuman setelah putus itu dia balik lagi ke gue. Cuman ya gitu, mengulangi kesalahannya sama. Tapi kalau itu gue gak ada status, makanya gue langsung menjauh gitu. Oke. Sebenarnya dari Dari cerita yang lo ambil, kesimpulan yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa diambil ya. Seorang lelaki kalau udah ngelakuin hal satu, pasti akan terulang kembali. Bener gak? Ya betul, betul. ya, kalau kisahnya Kecuali kalau misalnya dia benar-benar maksudnya dari diri dia sendiri ya, dari dia sendiri yang mau ngubah itu gitu. Kalau ini kan gue posisinya karena gue yang minta gitu, karena gue belum bisa nih lepas gitu, jadi dia nggak ada keinginan dari diri sendiri gitu. Menurut gue sih gitu ya, karena nggak semua cowok kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya tergantung diri kita sendiri juga sih. Dan mungkin sambil berjalannya waktu dia mungkin juga tetap akan berubah kan, karena kan semakin bertambahnya umur semakin beda pula pola pikirnya. Iya bener. Cuma yang satu yang gue ambil, mungkin dia masih umurnya mungkin dibilang kecil juga enggak sih kalau udah lulus SMA sih. Terus satu kesimpulan yang gue ambil, kemungkinan besar seseorang akan mengulangi hal yang sama. apa ya kalau Iya, Dalam hubungan itu kalau udah ada orang ketiga itu, kalau dari prefer dari gue diri sendiri, gue nggak akan maafin itu, nggak akan mau lagi. sebenarnya gitu pelajaran yang bisa kita ambil. tapi kalau misalnya cewek sih gue menurut gue kayak rata-rata memang lebih pakai hati ya, jadi kayak aduh gue masih Nah, sayang, salahnya di situ. kasihan, aduh kayaknya gak apa-apa deh, coba lagi, aduh dia bisa berubah. Padahal mah kenyataan kalau kita pikir pakai otak mah kayaknya ini orang gak bisa gitu berubah gitu. Iya, Cewek salahnya di situ lebih menggunakan perasaan dibanding logika. Iya betul. iya. Dan cowok juga lebih mikir kayak nggak apa-apa nanti dia juga maafin gue. Nggak semua sih, tapi yang gue dengar hampir ya rata-rata. Iya, kebanyakan begitu. Jadi sampai Ya kebanyakan sekarang cuma temenan doang ya? Masih temenan doang, tapi nggak ada simpan-simpanan kontak, mau Instagram mau WA segala macam enggak, karena kan dia udah punya yang baru lagi. Oh iya benar. Jadi sekedar Ya udah gitu aja, biarin aja gitu ya. Iya. Kalau lu cari gue ya udah. Oke guys, jadi wawancaranya sampai sini dulu. Nah, kesimpulan yang bisa gue ambil dari awal sampai akhir cerita itu adalah kita kalau milih pasangan tuh harus kayak pilih-pilih, jangan asal milih terus jangan mikirin kalau udah pacaran lama 5 tahun sayangnya putus ya gitu. Jangan sampai mikir gitu. Kita harus mikir sampai ke depannya itu gimana sih, karena kita mau sama dia tuh bukan buat 1-2 tahun atau sampai 5 tahun 10 tahun, bahkan ini pasangan ini bisa sampai buat ntar kita nikah gitu. Iya betul. Sampai situ dulu ya guys. Buat kalian tuh yang suka jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys, biar gue bisa lanjutin video nextnya. Dadah guys, see you.